Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik untuk Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Kita terlebih dahulu tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi, siang, sore hingga malam ini Tuhan melindungi, menyertai dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami boleh kembali bersekutu bersama-sama saudara seiman kami, walaupun kami berada di gereja dan saudara-saudara kami berada di rumah tangga masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesungguhan hati kami untuk kami terus mendekatkan diri kami di hadapan Tuhan melalui ibadah yang ada. Kami mohon Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kami, untuk kami bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 583. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setianya. Mari kita akan sembah Dia selama kehidupan kita yang ada. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada
seperti kasih-Mu, kasih Allahku sungguh telah terbukti, sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Selama hidup kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Satukan hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau bertata setiap pujian kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami serahkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku,
Inilah pengakuan kami Tuhan, kami tak sanggup sendiri, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik, tak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami bersyukur buat kasih setiamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami berserah penuh Tuhan, pegang tangan kami terus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu.
biar pujian ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Kita tidak sanggup hidup tanpa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu biarlah kita terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kita katakan bahwa kita perlu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, karena setiap perjalanan hidup kita pasti akan melewati maut, melewati kerikil-kerikil tajam. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita mampu kalau Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pada malam hari ini kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita tercinta. Biar Tuhan turut campur tangan. Amen. Belas kasihan Tuhan terus turun dalam kota dan bangsa kita. Sehingga wabah yang ada, pandemi yang ada, ini boleh segera dilalukan. Amen. Sehingga bangsa dan kota kita, bahkan seluruh di muka bumi ini boleh kembali berjalan seperti sedia kala. Perekonomian, sosial boleh berjalan seperti sedia kala. Karena banyak sekali kesusahan, banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran yang terjadi. Biarlah kita berdoa buat mereka semua yang ada, rakyat Indonesia, bahkan seluruh rakyat yang ada di muka bumi ini, biar mereka boleh taat akan perintah, peraturan pemerintah, sehingga wabah corona ini boleh segera berlalu, sehingga kehidupan boleh normal kembali seperti sedia kala. Kita doakan buat pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, mereka yang ada dalam tenaga medis, para medis, TNI, Polri, biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Amen. Tuhan memberikan hikmat, marifat hanya daripada Tuhan turun kepada mereka semua yang ada di garda depan. Kekuatan, kesehatan juga kita doakan sehingga mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, bekerja dengan baik sehingga bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Amen. Sepanjang beberapa waktu ini, sehingga boleh kembali seperti sedia kala. Kita doakan juga untuk jam-jam ibadah yang dialihkan di doa malam di rumah tangga masing-masing. Kita doakan mereka, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini yang ada di rumah mereka, baik semua orang yang ikut terlibat di dalam ibadah doa, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada, biarlah doa-doa kita pada malam hari boleh menjadi berkat bagi mereka semua, menjadi kekuatan dan penghiburan, sehingga jemaat yang ada boleh semakin dekat kepada Tuhan, melekat erat, bergantung penuh kepada Tuhan yang kita sembah. Kita juga doakan buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada, biar mereka boleh semakin rendah hati di hadapan Tuhan, bahu-membahu di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dipersilahkan Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Kita semua yang ada mengaminkan setiap doa-doa yang kita naikkan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan menganugerahi kami semuanya dengan keyakinan, semangat di dalam doa, sehingga sampai dengan hari ini kami masih tetap mengandalkan Tuhan dan sampai kapanpun, karena Engkaulah penguasa di dalam segenap kehidupan bagi bangsa-bangsa yang ada di bumi ini, mengatur, menata, bahkan Engkau menganugerahi berkat di dalamnya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pendengaran berita di akhir ini, kami merasakan ada perubahan-perubahan yang menuju kepada sebuah perbaikan, kemajuan. Anugerahi kiranya masyarakat ini semakin tahu betapa pentingnya untuk mendisiplinir diri
dalam menanggapi acuan-acuan peraturan tatanan pemerintah di daerah masing-masing dan jauhkan dari sikap pemberontakan meskipun memang mengalami ketidaknyamanan dalam hal ini. Oleh karena itu Tuhan berikan kesabaran bagi semua masyarakat yang ada. Kami merasakan apabila kami semakin tekun berdoa, maka aliran sejahtera, damai, dan kesejukan dari Tuhan itu menguasai dan menata pada kehidupan dan gejolak emosionalitas kami. Bapa yang baik, marilah Tuhan, Engkau tetap memberikan hati yang besar dengan harapan yang besar pula, sambil kami lebih sujud di hadapan Tuhan, membaca akan firman-Mu, mentaatinya, dan biarlah kami juga dapat bersukacita seperti hamba-Mu Daud yang di dalam mengalami ketidakadilan, mengalami ketimpangan-ketimpangan dan kebencian, namun semua diubahkan di dalam Mazmurnya yang menyatakan sebagai kesimpulan yang pasti bahwa Engkau adalah Tuhan, Gembala yang baik dan takkan kekurangan aku. Biar hal ini kami alami bersama-sama di seluruh bangsa ini. Bagi mereka yang belum mengenal kasih-Mu, biar mereka juga belajar untuk mengenal, sehingga kami bersama-sama mendapatkan rengkuhan kasih yang sama. Berikan hikmat dan marifat yang semakin nyata kepada pemimpin kami di pusat, mulai presiden, menteri, anggota-anggota DPR RI, tokoh-tokoh politik, semuanya, biar membangun keprihatinan dan bersama-sama untuk memikirkan solusi yang tepat bagi bangsa ini. Karena Engkau Tuhan yang telah memberikan mandat kepada mereka, para petinggi negeri ini dan para petinggi politik ini, semuanya hikmat daripada-Mu. Biarlah kiprah dari kehidupan mereka-mereka ini tidak meninggikan hati dan tidak saling mengatas-ataskan diri, tetapi dalam keprihatinan yang penuh mengerahkan seluruh daya kesadaran, kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Di dalam didikan kehidupan keagamaan masing-masing, kiranya biar mereka mentaatinya. Tidak ada satu ajaran dan didikan dari Tuhan, karena Engkau Allah yang adil, sehingga tidak ada keburukan dan kejahilan di dalamnya. Bapa yang baik, tetaplah menganugerahi kesabaran, ketabahan, keluarga-keluarga dari tenaga medis dan paramedis, anggota TNI dan Polri yang sering ditinggalkan untuk bersama-sama dalam menanggung jawab tugasnya di dalam kehidupan pelayanan pengabdian yang bukan saja menterlibatkan tenaga, tetapi juga nyawa. Biar kami semua menyadari ini bukan perkara yang dapat dipermainkan di dalam kesadaran yang ringan, tetapi kesadaran yang penuh, tanggung jawab yang penuh, agar keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberikan haknya untuk sejahtera, untuk tetap berdoa dan percaya bahwa para keluarga mereka yang berada di garis depan ini berada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan juga bekerja untuk mengubahkan dan menata keamburadulan yang sekarang di dalam perekonomian dari bangsa ini. Kembalikan Tuhan. Kami tahu bahwa tidak pada tempatnya saling menyalahkan dan saling mengungkit sesuatu yang tidak perlu. Kiranya semuanya bisa berfokus pada bagaimana pengentasan masyarakat ini. Mereka yang kehilangan pekerjaannya karena disiplin di dalam mengikuti tatanan dan peraturan pemerintah. Mereka yang kehilangan juga pada mata pencahariannya, sehingga mereka pun kalau masih ada, mereka tidak memadai dengan kebutuhan yang sedang mereka kerjakan dan mereka utamakan. Karena itu ya Tuhan,
Ajarkan bangsa kami ini mulai berhemat-hemat, menerima berkat-Nya, menyesuaikannya dengan berkat yang diterimanya. Namun Tuhan, Engkau juga mengetahui masih banyak bangsa kami ini yang kaya, yang dipenuhi dengan harta, dan kiranya kami hamba-Mu berdoa untuk mereka. Menyangkut masalah keuangan dan materi bukan berarti materialistis dan bukan berarti menginginkan kekayaan untuk diri sendiri. Tetapi biarlah mereka-mereka yang masih punya dana yang tersimpan membuka pintu hatinya untuk sesama dari bangsa ini, untuk berbagi rasa, untuk bersama-sama meringankan beban, biar mereka rela untuk membagi hartanya, membagi keuangannya, demi kepentingan bersama. Negeri ini akan kembali bisa memunculkan kehidupan yang semarak, bebas dari keberadaan yang membelenggu sekarang ini. Karena ini bukan hanya tanggung jawab orang per orang di dalam perseorangannya, tetapi tanggung jawab bersama, yang berarti bukan hanya pikiran dan tenaga, tapi juga uang dan harta yang semua dilibatkan, bukan untuk menghitung jasa, tetapi menghitungnya sebagai pengabdian kepada sesama dan juga pengabdian kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang mereka menyampaikan berita firman, biar Tuhan kiranya anugerahi dengan firman-firman yang dapat memberikan kekuatan pada bangsa-bangsa ini, supaya kehidupannya semakin cepat mendapatkan satu ketenangan batin dalam membina, membangun keluarga, dalam membina, membangun, mengembangkan karirnya, dalam menemukan pekerjaannya kembali. Dan setelah selesainya virus corona ini, kami berharap kiranya keakraban bangsa ini akan lebih daripada semula. Tidak ada lagi rasa memisahkan satu dengan yang lain, tetapi NKRI tetap dijaga dengan ketulusan. Biarlah kata-kata semua juga Tuhan atur. Kiranya kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar, beranguslah Tuhan dengan kuasa-Mu, karena Engkau sanggup supaya telinga bangsa kami ini mendengarkan hal-hal yang memberikan dorongan kekuatan dan kesejukan, sehingga hati ini dipenuhkan dengan rasa syukur senantiasa dan tidak memberi kesempatan kepada iblis bekerja. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang memakai kekuatan apapun, kesempatan di saat-saat seperti ini dicoba untuk dikembang tumbuhkan bagi kepentingannya sendiri, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan kau keluar dari hati bangsa ini, biar ditemukan rasa persaudaraan yang murni, keluar dari hati, keluar dari rasa dan sikap syukur kepada Tuhan, sehingga semuanya benar-benar menyatu dalam arti roh dan jiwanya serta tubuhnya untuk membangun keberadaan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau juga membekali kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan, hamba-hamba Tuhan yang sangat memberikan contoh keteladanan. Berkati juga mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka, keluarga-keluarga yang sakit, yang di dalam paparan COVID-19, ataupun penyakit yang lainnya, cepat sembuhkan ya Tuhan. Sebagaimana Engkau mampu menyembuhkan kepada 10 orang kusta dengan kuasa mujizat-Mu, menyembuhkan akan Jenderal Naaman dengan kuasa mujizat-Mu, bahkan menyembuhkan kembali Musa di dalam kekuatan kasih-Nya dari kehidupan angkara murkanya tatkala masih belum Engkau panggil sebagai abdi-Mu, sehingga ia memiliki hati yang lembut. Dan Tuhan juga sembuhkan penyakit dari Harun dan Miriam yang terkena kusta. Kau sembuhkan dalam kuasa-Mu karena mereka pernah melanggar akan perintah-Mu. Terima kasih, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Pemberi berkat.
dan memberikan pencerahan. Jemaat yang ada di rumah-rumah tangga mereka, biar tidak kehilangan akan segala semangat ibadahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama mengucapkan syukur untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita mau membaca dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Tentunya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Ayat ini singkat, tetapi dalam penerapannya tentunya tidak semudah apa yang kita baca. Ya. Tentu banyak tantangan, banyak pergumulan, karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Setiap keputusan apa yang kita kerjakan itu semuanya melalui proses dalam hati kita. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, Matius pasal 15 ayat yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya. Kalau hati seseorang itu dipenuhi dengan kejahatan, maka yang muncul adalah hal-hal ini ya. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya. Oleh sebab itu kitab Amsal mengatakan jagalah hati dengan penuh kewaspadaan, supaya hati kita tidak dipenuhi dengan pikiran jahat, tidak dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Biarlah hati kita ini dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau menjaganya melalui kita tekun berdoa, melalui kita tekun bersekutu bersama dengan Tuhan, melalui kita merenungkan dan membaca firman Tuhan siang dan malam. Sehingga hati ini dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Gejolak-gejolak kehidupan yang masuk dalam kehidupan kita dapat kita filter melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga reaksi kita, respon kita pun dapat kita tunjukkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seperti doa syafaat tadi, bagaimana Raja Daud ketika diperhadapkan sesuatu hal yang tidak adil, Daud tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Daud tidak malah menjadi pemberontak Tuhan, ya, protes terhadap Tuhan. Bisa saja Daud protes, ya, karena mungkin menurut Daud sudah hidup dekat dengan Tuhan, sudah bersekutu dengan Tuhan, tetapi kenapa kok diperhadapkan dengan kenyataan yang seperti itu, kenyataan yang tidak enak, kenyataan yang tidak adil. Kalau beberapa waktu yang lalu, Bapak Pendeta Muda Paulus Suparno menyampaikan bagaimana Daud dilawan oleh anaknya sendiri, ya. Bagaimana rasanya dikudeta dengan anaknya sendiri, tetapi Daud tidak menunjukkan kekuatannya, tidak mengerahkan pasukannya untuk membunuh
dari anaknya itu, ya. Tetapi Daud justru lebih memilih mengalah, ya. Kalau kehidupan kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita pun bisa dapat tenang menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Demikian juga dalam kita menghadapi virus corona saat ini, janganlah kita menjadi takut, menjadi gentar, ya. Tetapi kita tetap berada tenang dalam hadirat Tuhan, tenang di dalam kekuatan daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak salah dalam melangkah. Ketika hati kita ini tidak kita jaga, ya, maka kejahatan itu akan masuk, maka hal itu akan memberi celah kepada iblis. Kalau bacaan pagi tadi di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-21 mengenai kebun anggur Nabot. Di situ Raja Ahab mengingini kebun anggur dari Nabot, ya. Kemudian Raja Ahab meminta kebun anggur Nabot itu supaya dapat dibeli, supaya kebun itu dapat menjadi miliknya, dan Nabot mendapat ganti, ya. Mendapat ganti di ayat yang pasal yang ke-21, ayat yang ke-2 itu, ya. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ya. Ini yang ditawarkan oleh Raja Ahab. Raja Ahab akan memberikan kebun anggur yang lebih baik lagi atau membayar dengan uang. Tetapi jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya. Tetapi Nabot menolaknya. Ya. Oleh karena keinginan Ahab itu tidak terpenuhi, ya, akhirnya Ahab menjadi susah. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Ya. Kesal hati. Apa yang diingininya tidak terpenuhi, menjadi kesal. Ya. Kemudian hal ini diketahui oleh istrinya Isabel dan berkata kepada Raja Ahab, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Isabel menghibur suaminya, ya. Bergembiralah. Tetapi kalau kita lihat lanjut bacaan ini dalam 1 Raja-Raja pasal 21, Isabel mengambil langkah yang jahat, yang salah, ya, sehingga harus merencanakan hal yang jahat, menyewa orang supaya memfitnah Nabot, mengatakan bahwa dia telah menghujat Allah dan menghujat raja, dan akhirnya Nabot diraja mati, dan Ahab akhirnya bisa memiliki kebun anggur itu. Inilah salah satu jika kita
tidak dikuasai hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita seperti dalam Matius pasal yang ke-15 tadi, pikiran jahat akan menguasai kehidupan kita, pembunuhan, fitnah, dan lain sebagainya, sehingga itulah yang akan kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tentunya kita sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, tentunya kita tidaklah demikian. Kita harus menjaga hati kita, supaya hati kita ini hati yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, hati yang mengeluarkan buah-buah firman Tuhan, ya, sehingga firman Tuhan yang kita dapat, baik itu melalui persekutuan, melalui perenungan kita secara pribadi, itu bukan hanya sebagai kebutuhan batas alam pikiran kita saja, tetapi justru itu menjadi sebuah gaya hidup yang dapat kita pertontonkan kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus dapat menjadi contoh dan teladan, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Salah satu contoh tadi, bagaimana kalau orang tidak menjaga hati, maka akan muncul berbagai kejahatan, yaitu Raja Ahab dan Ratu Isabel. Sekarang contoh, orang yang menjaga hatinya meskipun diperlakukan tidak nyaman, diperlakukan tidak adil, tetapi dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-6b. Kejadian 39 ayat yang ke-6b. Kejadian 39 ayat yang ke-6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau kita lihat sebelumnya bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya secara tidak baik, ya, diperlakukan secara jahat, ya. Saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, sehingga Yusuf hendak dibunuh, tetapi tidak jadi dibunuh, dicegah oleh saudaranya yang lain, akhirnya dijual, ya, dijadikan budak. Yusuf yang adalah anak kesayangan dari ayahnya, status yang enak, ya, menjadi anak kesayangan. Kemudian status itu berubah menjadi budak, ya, dijual oleh orang Midian dan akhirnya sampai kepada Potifar, seorang Mesir pegawai istana Fir'aun. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yusuf, dia tidak menjadi pahit hati, dia tidak menjadi sakit hati, tetapi dia tetap melakukan apa yang baik. Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bukan hanya fisik yang tampan, yang elok, tetapi sikapnya juga yang manis. Berarti hal ini menunjukkan bahwa Yusuf tetap mengerjakan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupannya, ya, sehingga sikapnya manis, sekalipun statusnya berubah menjadi budak, tetapi Yusuf tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pekerjaannya itu, ya, sehingga dia dikatakan manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau kita tahu kisah ini, akhirnya Yusuf penderitaannya tidak sampai di situ. Setelah sampai di Potifar, ada fitnahan dari istri Potifar
sehingga Yusuf masuk penjara. Setelah masuk penjara, ya, Yusuf juga mendapatkan kepercayaan karena sikapnya yang baik, ya, sehingga Tuhan menyertainya, menjadikannya berhasil, sehingga dimanapun Yusuf berada, Yusuf ini disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga pada akhirnya Yusuf boleh menjadi kepercayaan dari Raja Fir'aun, ya, oleh karena bisa mengartikan mimpi, bisa memberikan solusi pada Raja Fir'aun, sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan akhirnya ketika kelaparan tiba, bangsa Israel datang ke Mesir dan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Tetapi sekali lagi Yusuf menjaga hatinya tetap dikuasai oleh firman Tuhan, tetap dikuasai oleh hal-hal yang baik, sehingga Yusuf tidak memiliki dendam, ya. Justru dia rindu akan saudara-saudaranya yang sudah lama berpisah, ya, sehingga mereka semua diundang, bahkan seluruh keluarganya dapat terpelihara oleh karena Yusuf. Demikian dengan kehidupan kita, kalau kita menjaga hati kita supaya tetap bersih, hati kita supaya tetap mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, melalui kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup kita akan dapat menjadi teladan bagi sesama kita, ya. Jangan seperti Ahab yang hanya memburu kesenangannya sendiri, sehingga menghalalkan segala cara. Ahab secara tidak langsung telah membunuh Nabot, ya, karena melakukan trik-trik yang jahat, ya. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita diingatkan kembali untuk menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Jangan beri celah kepada iblis, tetapi mari kita boleh memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, ya. Kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menjaga hatinya dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga tindakannya itu tindakan yang hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab suci, sehingga perjalanannya boleh berhasil oleh karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau kehidupan kita boleh bersih, kehidupan kita boleh kudus, ya, Allah akan menerangi kehidupan kita, Allah akan menuntun setiap kehidupan kita. Bukankah Allah itu kudus, kita pun harus kudus, sehingga kehidupan kita semakin berkenan di dalam Tuhan dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kita menjaga hati kita dengan kita bersekutu kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sekalipun situasi tidak mendukung, keinginan hati kita mungkin tidak terpenuhi, tetapi ketahuilah berkat Tuhan akan lebih besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami, biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh tetap menjaga hati kami, supaya hati kami tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan, tidak dikuasai oleh hal-hal yang jahat, tetapi hati kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu, hati kami dialiri oleh aliran air yang dari surga sehingga menyegarkan jiwa kami, membuat kami penuh sukacita sehingga kami boleh kuat dalam menghadapi situasi yang ada pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus menerangi, memberikan pencerahan dalam kehidupan kami bersama, sehingga kami boleh semakin hari semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, semakin hari hidup kami semakin teguh di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui setiap perbuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti doa malam secara online ini. Kau mau berkati apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya, Kau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya rancangan-Mu lebih indah dari apa yang kami rancangkan, karena rancangan-Mu jauh ke depan, rancangan-Mu rancangan yang membawa damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian doa malam ini telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikutinya sampai selesai, dan kita akan bertemu di waktu yang akan datang besok malam jam 6:30 malam sampai 7:30 malam. Tuhan Yesus memberkati.